صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasul ibtihu amradatillah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'alat daral akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin li'anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum wa li'annahu ajalla aktarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa'a laha. Alhamdulillah, kita semuanya bisa sama-sama untuk saling ingat mengingatkan dan saling memberi faedah, dan juga kita berniat untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga barokah majelis ini dan orang-orang yang ikut, baik wakif tanah dan semua yang membantu, benar-benar mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan amal ibadah kita semuanya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan salihan makbulan, amin ya rabbal alamin. Salawat salam terus kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian hikmah atau kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang nomor 72, yaitu berkenaan dengan dunia atau ad-dunya. Ini bukan tempat balasan. Jadi sekali lagi, orang yang enak di dunia nggak mesti enak nanti ketika di akhirat, karena dunia ini bukan tempat untuk balasan bagi orang yang beriman. Cara ngono, dunia iki dudu nggone tempat yang nikmat, kenikmatan yang sejati, sebagaimana yang diucapkan Ibnu Athaillah Sakandari, innama ja'ala darul akhirata mahallan li jazai ibadil mu'minin. Sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat balasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi wong beriman iku meneh balasannya ketika ada di akhirat. Sebab kenapa kok dikatakan balasan orang beriman itu ada di akhirat? Li'anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum. Karena dunia ini tidak cukup menjadi tempat apa yang diberikan kepada mereka. Cara ngono saking gedene
nikmat sing diwehno, cara diwehno nang donya iku gak cukup. Itu alasan pertama. Alasan kedua, wali annahu ajalla aktarahum ayyujazam fi darin la baqa'a laha. Juga karena Allah mengagungkan derajat mereka, ya. Allah itu mengangkat derajatnya orang mukmin yang beramal soleh ini. Mereka tidak membalas di dunia sebab dunia ini tidak kekal. Cara duweno nang donya iki lho. Pira wene, ya. Pira wene enake. Karena di dunia ini bukan tempat yang kekal. Nah di akhirat itu bisa kekal karena dikekalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, hikmah ini memberikan memberikan penjelasan bahwa pahala orang yang beriman dan beramal soleh itu diberikan Allah di akhirat, bukan di dunia. Karena sebab dua alasan tadi. Pertama, alasannya apa? Karena dunia ini tidak cukup menjadi tempat kenikmatan yang diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Baik nikmat badani atau nikmat ragawi, ya, atau yang nikmat maknawi. Contoh yang nikmat dohir, ya, nikmat badani. Jenengan sudah sering mendengar hadis bahwa raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, ya. 2 rakaat sebelum fajar ini lebih baik daripada dunia seisinya. Loh, iki sik 2 rakaat, ya. Iki sik 2 rakaat salat qobliyah subuh. Iki wis ganjarane donya sak isine. Durung salat subuhne, ya. Durung wiritane, wis gak ngentekno. Jadi cara dikasihkan di dunia jelas iki gak cukup. Saking gedene nikmate yang diberikan oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau orang yang beriman beramal soleh yang benar-benar yakin, mesti kenikmatan dunia ini dianggap remeh. Kenikmatan dunia ini dianggap apa? Remeh, ya. Gak bandingannya belas dunia. Apa alasannya? Karena tidak cukup menampung nikmat yang diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah itu kenapa sih Allah kok gak ngewehno nang donya? Ya mergo niku wau, donya iki tempatnya terbatas. Wong 2 rakaat ae wis ngentekno donya sak isine. Khairun minad dunya wa fiha. Ya. Makane jannatun yang dikatakan wa jannatin ardhuwas samawati wal ard, surga sing sak gedene langit lan bumi. Wis gak iso, gak ada bandingannya lah, ya. Ndak akan ada bandingannya kenikmatan seandainya kenikmatan ini diberikan di dunia. Nah, dari riwayat lain, jadi hadis-hadis ini banyak tentang ganjarannya wong beriman beramal soleh itu. Ada satu riwayat lagi bahwa seorang mukmin akan memiliki sebuah rumah di akhirat. Rumah itu seluas perjalanan 500 tahun. Sampeyan menenak nang swarga, lak wong beriman beramal soleh. Iku sing paling minim sampeyan niku duwe omah, gedene iki
cara sampean melaku iku 500 tahun kait tutup pinggire omah. Itu sebuah rumah orang mukmin yang biasa, itu level cilik iki ya. Jadi lak ancene jenengan omah nang donya sing sakmene gedene sak pira gak ono apa-apane. Ndak ada apa-apanya. Makanya itu tadi pahalanya orang yang beriman beramal soleh tidak bisa diberikan di dunia karena dunia itu sangat sempit, tidak bisa menerima nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang biasa saja rumahnya perjalanan 500 tahun. Bagaimana orang yang soleh, orang yang kayak anbiya, para wali, wis tambah gak cukup belas. Itu kenapa pahala duniawi ini tidak dikasihkan ragawi. Begitu juga nikmat yang sifatnya ruhaniyah. Jadi nikmat itu ada dua ya. Ono nikmat rupa dhahir ragawi ya. Ragawi iku wis bojo ayu, omahe apik ya. Wis duwe akeh iku basa dhahir ya. Ada lagi nikmat yang juga diberikan Allah dan kalau diberikan di dunia ini juga ndak akan lama. Contoh apa? Tentang ketenangan hati atau as-sakinah ya. Jadi kenapa orang-orang yang berada di dunia ini, orang mukmin yang beramal soleh ini bahasanya itu penuh perjuangan. Uripe iku kok digawe contoh Kanjeng Nabi mawon ya. Uripe kok gak nikmat ngono, kok soro. Leren diusir hijrah, leren dia suruh perang ya. Disuruh berjihad ya. Kok sampai seperti itu ya? Karena itu tadi, karena kenikmatan ketenangan ini tidak diberikan oleh Allah di dunia. Karena apa? Karena di dunia ini sifatnya sementara ya. Jadi itu tadi ada dua alasan kenapa nikmatnya orang mukmin, orang yang beramal soleh nggak diberikan di dunia. Pertama karena dunia itu tempatnya terlalu sempit. Yang kedua, dunia ini hanya sementara. Cara digawe nikmat iku lho ya. Cara sampean iso mangan sate, duwe bojo ayu, pira wene oleh menikmati ya. Enggak akan lama. Cara ngono nikmat itu ndak bakal lama. Mangan sate ae enake nak lambe tok lah wis njero weteng ya padha ae. Ya, begitu juga ngumpuli bojo. Wah, paling mari ya wis. Wis lemas wis. Wah diluk tok iku gak terus enak terus gak ya. Ya. Jadi engko akan akan kita mendapatkan nikmatan yang luar biasa ketika nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat nanti di surga gelangi bidadari nih loh. Jadi bidadari itu kan memakai perhiasan. Kilaunya saja itu bisa mengalahkan cahaya matahari. Loh ya apa itu ya? Kilaunya gelangnya bidadari ini loh bisa mengalahkan cahayanya matahari. Ku saking kinclonge paling ya. Bau keringetnya gitu ya. Duduk keringetnya bojomu. Iki bau keringatnya bidadari ini bisa semerbak ke seluruh penjuru dunia. Cara ngono ana bidadari siji nang kene, ambune iki sak donya. Kringete bidadari.
Lah ngono kok diwehno nang donya ya jelas gak nutut. Iku sik kelas cilik iku ya, sik kelas keringet iku ya, gurung lah ya. Gurung ilere ya. Gurung liyan-liyane iki ya. Iku sik keringete kaya ngono. Jadi ini diriwayatkan hadis-hadis Nabi itu banyak yang menceritakan tentang kenikmatan surga. Dan itu hadisnya sahih, hadis Bukhari ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan ya, apa surga itu bagaimana nikmatnya, wis gak ono bandingane. Makanya dikatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari kesenangan ya. Jadi fala ta'lamu nafsun, mereka tidak mengetahui hal yang bagaimana nanti yang diterima ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa senenge mingkurat jaza itu pahala, juga disebutkan wis banyak lah ya. Makanya sifatnya surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Artinya di surga itu ya, yang tidak pernah dilihat oleh mata, saking enak ini, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Sampeyan bayang nopo sing paling enak, iku ngono sik kalah enak ya. Jadi wis gak pernah terlintas, saking nikmatnya nanti kita berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intine awake dhewe soro nang donya iku dikongkon apa sabar. Karena memang bukan tempat kita di dunia ini untuk diberi balasan. Balasannya orang mukmin beramal soleh ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alasan kedua, Allah itu sayang kepada orang mukmin sehingga tidak diberi balasan di tempat yang tidak kekal. Jadi saking sayangi ambek wong beriman beramal soleh, percuma lak dikekno nang donya, percuma. Koncoro tak kei enak nang donya, enak ya gak ngira suwe. Karena dunia ini terbatas. Sak tuwek-tuweke umur gak ngira sampai 100 ya ono, tapi ya wis ya jarang. Baina sittin wa sab'in, antara 60 70 ya. Tapi kalau nanti di surganya Allah wis gak ono umur, wis kuwaben nom terus. Jadi karena itulah Allah menunda di akhirat yang kekal abadi selamanya. Makane lak gawe wong sing beriman, imane wis yakin, wis gak ono susah nang donya iki. Gak ono susah. Wong anjene donya ya ngene iki ya. Artinya tempat dunia tempat yang ujian, tempat balasan ya. Jadi bukan tempat yang menjadi ujian atau fitnah ya. Bukan tempat untuk diberikan balasan. Karena ada satu riwayat yang juga menjelaskan seandainya dunia ini memang dianggap sesuatu yang mulia, niscaya tidak akan mungkin orang kafir ini diberi oleh Allah nikmat di dunia. Yo gak mungkin lah nikmatnya dikekno wong kafir, mesti dikekno wong beriman. Nyatanya ndak. Untuk urusan dunia iku awake Gusti pek-peken. Iku ngono, kul mata'ud dunya qalil. Ya. Keenakan dunia iku titik wis emplok-emploken ya. Kul mata'ud dunya qalil. Ya. Makanya selanjutnya fa inna masirakum milan nar, tapi mari ngono awakmu mlebu neraka.
Jadi kita disuruh bersabar untuk menerima takdir Allah yang ada di dunia ini. Ono takdir macam-macam ya. Kita tidak ada yang sama di sini. Ujiannya berbeda-beda. Ono ujian anak, ujian bojo, ono ujian duit, ya. Ono ujian utang, ono ujian tonggo, ono ujian loro, ya. Iya. Jadi kita harus tetap istiqomah untuk bisa menggapai nikmat sejati, yaitu nikmat ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu Allah menunda di akhirat yang kekal abadi selamanya, mereka senang terus, bahagia selamanya ya. Kalau seandainya dunia ini ya nggak mungkin. Satu sayap nyamuk aja ndak akan mendapatkan kenikmatan bagi orang kafir. Tapi nyatanya orang kafir ini kalau kita melihat, nikmat koyok-koyok dunia ini kok enak ya. Mereka merasakan nikmat ya. Kalau kita nanti ketika berada di surga, nah tapi la awake dhewe niki la iso ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sing digolek wong iku ngono. La iso iku enak donya ya enak akhirat ya. Tapi kalau ndak sadar ya mesti akan tertipu oleh kenikmatan dunia. Cukup mulia orang yang beriman akan diberi nama dengan Al-Hayyul Ladzi la yamut. Meneku wong beriman itu Al-Hayyul Ladzi la yamut, urip sing gak bakal mati. Lah kene kan urip bakale mati. Kalau kita nanti di akhirat ya, Al-Hayyul Ladzi la yamut. Jadi yang terpenting kita harus punya keyakinan ya, bahwa segala apa yang kita lakukan dari amal soleh akan kita dapatkan pahala nanti di surga, tidak akan hilang. Kadang wong kate nglakoni apik zaman sekarang ini kayak nggak yakin kalau ada balasannya ada. Kita harus yakin. Nah, keyakinan itulah yang akan mendorong. Inilah dari keyakinan keimanan itu akhirnya kita mendorong untuk selalu beribadah kepada Allah. Bila tidak ada keyakinan, jeneng gak yakin maksud di kandhani ya apa, jeneng gak ono keyakinan, ya wis. Akhirnya dia males-malesan. Nglakoni keapian iki abot ngene. Kaya temen tak gak ngono. Padha ambek uang ini ya. Ketika kita yakin kerjaan kita itu dibayar mahal, otomatis kan kerjane akas. Beda ambek wong nyambut gawe terus iki aku dhek iki dikongkon tok ta. Nah, lak wis kaya ngono ya sak-sake ya. Engko ndang moro-moro matur suwun. Nah, iki lah soro ya. Akhirnya enggak ada semangat ya. Tapi bagi orang yang yakin utawa wis diomongi iki tak cekeli sakmene, engko lak wis mari gawon dhuwit iki. Wah, semangat nyambut gawe. Mendapatkan pahala ya. Maka orang ini akan semangat bekerja. Nah, begitu juga Allah ini memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa di surganya nanti. Ini sebagai motivasi buat kita. Ya apa caranya kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Maka sekali lagi kita harus bersabar dalam melakukan ibadah. Berjuanglah melawan hawa nafsu ya, khususnya nafsu
yang paling berat ya. Jadi kalau orang-orang salafun saleh dulu mujahadah iku temenan, untuk melawan nafsu iku ditemeni. Awake dhewe iki kadang gak serius perang ambek nafsu, gak serius. Lak wong biyen niku serius. Dianggap ini memang perang betulan. Lah awake dhewe kan gak nganggep iku wis kala-kala dituruti ngono ae. Pokok nafsu dituruti, pengen apa dituruti. Kalau orang dulu enggak. Sebetulnya tidak boleh orang ini mengharamkan hal yang halal. Itu konsepnya dalam syariat itu enggak boleh. Lah iki aturane halal ya kudu halal. Lah aturane haram ya harus haram. Enggak boleh yang haram dihalalkan atau yang halal diharamkan. Nah, kecuali orang-orang dulu ini mengharamkan perkara halal ini bertujuan untuk mujahadah. Apa mujahadah ini? Iya, latihan. Dulu masih banyak anak di pondok itu poso mute, ndak memakan sesuatu yang bernyawa. Iku ben sik akeh ngono iku. Bukan berarti terus dia mengharamkan lapo sing wong iwak iki halal kok haram, ndak. Karena dia ini melatih diri untuk tidak nuruti hawa nafsu. Kan mesti seneng kan golek panganan iku mesti sing enak-enak. Ya. Makanya para salafun saleh dulu itu firasatnya itu tajam. Karena apa? Yaitu tadi berusaha betul untuk memerangi hawa nafsunya, temenan, diperangi temenan. Ada satu cerita sahabat Abdullah bin Umar ini menginginkan sesuatu daging, suwe gak makan daging ya. Jadi temannya, pembantunya ini disuruh beli, wis nglompokno dhuwit wis suwe kepengin iso makan daging. Wis akhirnya pada suatu saat ngelompok duweke belanja terbeli. Baru mau dimasak, iku ana dok-dok rumah ngemis, bahasanya itu saya sudah enggak makan 2 hari, saya itu pengen minta makanan. Seketika itu dagingnya itu mang diwehno. Sing kancane sing nukokno iki apa sih? Awake dhewe iki wis golek iki oleh nglompokno dhuwit ya. Bagaimana proses apa kata Abdullah bin Umar? Saya sudah terbiasa melatih tidak menuruti hawa nafsu. Ngono iku kan nafsu sih, artinya keinginan. Jadi lah awake dhewe ya gak mungkin iso kayak ngono. Kalau enggak, karena apa? Kita kurang mujahadah, enggak pernah latihan untuk menahan hawa. Kebiasaan awake dhewe iki wis lesu ya kudu mangan ngono wis. Pokoke lak iso mangan iku sing enak, aja sampai mak sego, mak iwak tok, lak iso kudu lengkap, ana sambele, ana krupuke, ana ngene-ngene. Ngombene aja banyu putih, lak iso iku ngombe sing es ngene-ngene. Kan selalu gitu, kita tuh selalu nuruti pokoknya apa sing kepinginane awak mesti dituruti lah. Lah ajaran seperti itu sebetulnya adalah apa? Kurang ada mujahadah, melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Nanti kalau ada sesuatu seperti tadi kasus umpamanya kita punya makanan, lalu ada orang yang meminta. Kalau kita sudah terbiasa, masuk aku kepingin, tapi ngene iku nuruti nafsu, wis mending tak wehno wong ae. Aku mangan sing liyane ae. Itu kalau sudah terlatih hawa, nah awake dhewe ya kon gak ro aku ya nglompokno dhewe iki. Ya, karena apa? Ya wis
Wis nggo anu padha luwene iki. Ya, seperti itu. Nah, maka kita ini ya titik-titik lah, titik-titik iki kudu berusaha ojo nuruti hawa nafsu. Wis mesti wis bentangi turu iku mesti duwe karep. Lah, kalau orang dulu itu kalau punya keinginan mesti diperangi. Aku kepengin rono gak, aku kudu nemrono. Ngono ya. Kecuali kalau itu memang kebaikan. Tapi rata-rata nafsu iku biasanya kepengin sing enak-enak ya. Moro-moro iku aku kepengin sate gule sirek. Boy pokoke kudu oleh iki. Nang ndi? Masuk nang Surabaya tak parani. Itu kan orang terbiasa nuruti hawa nafsu. Padahal asli mangan lho padha ae. Masuk kon mangan omah segoane wis padha ae. Sini wis penting wetenge wareg kan ngono. Tapi karena nafsu wis karepane ngono, ono sing golek sarapan ae sampai nang Malang. Ae sarapan nang di nang Malang. Kalau iku sarapan ta minggat ya. Ya. Tapi golek seneng ya, golek seneng. Ya. Jadi wong kadung seneng ya. Kaya Pak No iku, Pak No turu tapi sampai numpak Vespa iku nang Bali kono. Ya, jadi cek oleh semangate ngono lho, cek. Karena apa? Ya golek seneng ya. Golek seneng lah. Maka dari itu kita berlatih ya apa carane pokoknya sing disenengi langsung diperangi ya ngono iku latihane carane ya. Dilatih terus agar kita nanti tidak terbiasa menuruti hawa nafsu. Nafsu itu banyak bentuknya, ada bisa dari makanan ya, ono syahwat wong wedok ya, syahwat dunya kan macam-macam ya. Ya, jadi kalau dipikir-pikir lho, lah apa sih wong atase mangan sego sak piring ae cek oleh belan-belan ini ngono lho ya. Gak apa-apa sing penting awake dhewe seneng, bukan masalah itu. Sewaktu-waktu enggak apa-apa dituruti, tapi ojo kebiasaan. Kan ada kan kalau orang yang sudah terbiasa wis gak apa-apa aku nyenengno anak yang bodoh ayo mangan golek sing enak. Iku cara ngono gak nuruti nafsu, cara ngono melatih ya wis ya apa carane pisan-pisan lah mangan sing enak. Yang maksudnya orang yang selalu nuruti hawa nafsu ben angger karep kudu dituruti ya. Kepengin ngene kudu dituruti. Aku kepengin tuku HP, wis pokoke kudu tuku HP wis. Mbok ya apa carane ya. Kan masih ada hal-hal yang perlu kita pikirkan juga. Kebutuhan sing liyane kan akeh. Kadang gak mikir mbok meneh ku apa ana gak ana sing penting ya. Ana iki gawe tuku HP, go tuku HP. Meneh wis mikir meneh. Nah, karena apa? Kebiasaan nuruti hawa nafsu. Lah iki musuh terbesar kita. Jadi musuh terbesar kita itu mujahadatun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Ana wong iku nafsune nang turu, senengane turu tok. Dadi turu iku lho dituruti ya ben ngantuk turu. Iku ngono hawa nafsu. Kudune diperangi. Ya apa carane iki wayahe gak turu, gawe mlaku-mlaku, tak digawe nyapu-nyapu, tak digawe apa. Lah sampean dituruti terus ya wis ya gak ono enteke. Ya, jadi macam-macam. Jadi hawa nafsu ku ana wong ku cenderunge mangan terus ya. Gak iso lambene meneng gak iso. Waduh apa jenenge? Ana sing senengane turu tok ya. Ya. Jadi gak stabil karena terbiasa nuruti hawa nafsu. Lah mestinya orang kita punya akal, duwe rem, duwe endi sing maslahah, mana yang baik. Iki sudah waktunya tidur ya. Engko lah waktunya bangun. Ojo diwalik ya. Wayahe wong melek turu, wayahe wong turu melek. Lah iku lah rusak lah ngono ya. Gak melok aturan. Nah, jadi
kita mulai berlatih, apapun pokok keinginan itu harus kita curigai. Setiap kita menginginkan sesuatu harus kita perangi. Iki ngono maslahat agak. Iki ngono anu agak wis, kalau gak wis lapo aku nuruti ngene wis. Kudu diperangi awake dhewe niku. Lah gak ngono ya seperti yang ada di Burda itu an-nafsu katifli. Nafsu iku kaya arek cilik selama dituruti ya gak ana enteke. Arek cilik iku lak dituruti tambah ya wis gak ngira dheke gelem nyopot susune mbokne lak gak disape. Nyape iku kan termasuk memutus apa jenenge kebiasaan nafsu ya. Makanya Ramadan kemarin itu sebetulnya itu pendidikan yang terbaik untuk melawan hawa nafsu. Tapi sayangnya banyak yang tidak berhasil. Tidak berhasilnya karena apa? Karena lah wong karepe poso iku ngurangi panganan. Iki gak ya. Poso tambah kayane pindah jadwal mangan. Mari maghrib mangan soto, engko mari traweh mangan pecel, engko rada bengi tuku sego goreng. Lah iki ya gak poso iki ya. Wong karepe poso iku mengurangi bagaimana kita yang biasanya makan 3 kali ku wis cukup ping pindho ae. Yang biasanya kita nggak pernah bangun malam, saiki ditangeni setengah 3 jam 3 sahur. Kan itu pendidikan Ramadan itu. Tapi nggak diambil hikmahnya, ndak. Koyok-koyok wis poso iki apa ya? Ya kayak balas dendam ngono ya. Jadi wis pindah mangan lah, wis pokoke lak sarapan saiki diganti sadurunge subuh ngono ae. Iya. Padahal puasa ini mestinya mengurangi makan, mengurangi tidur. Iki gak. Poso iki tambah akeh mangane, tambah akeh turune. Lah itu kan ndak sesuai dengan hikmah yang diberikan bulan Ramadan waktu puasa itu. Akhirnya ya gak ono dampake mari Ramadan ya wis biasa ae, ya pancet ae, wae turu ya turu, wae mangan ya. Lah ini. Jadi aslinya itu Ramadan itu pendidikan untuk melatih hawa nafsu, tapi banyak yang salah dalam istilahnya gak diambil hikmahnya. Itu sakjane Ramadan itu apa ya? Jadi bahkan ada yang Ramadan ini berat tubuhnya tambah iki aku poso kok tambah lemu lah mesti ae mangane tambah jos ya, tambah los ya. Koyokane isuk awan gak mangan bengi grami ae sampe mari ngono mari subuh turu sampai wedhus iki ya wedhus ae iso lah ngono. Jadi kita dilatih ya sebetulnya ini sama-sama kita belajar karena memang musuh terberat kita itu adalah hawa nafsu. Lah semoga kita semuanya ini sama Allah ini dibimbing. Lah diantaranya ngaji ini adalah melatih atau memberi suplemen kepada hati kita agar tidak terbiasa untuk menuruti hawa nafsu. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan silli kulli hauba wastur lana al-aurati wa aminir ro'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wajudan manna
la biiktisabi minna bil mustafar rasuli nahba bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi dadatassisu bi walhamdulil ilahi fil bati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil